Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi pada kesempatan ini untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus atas waktu dan kesempatan yang Kau anugerahkan buat kami dalam merenungkan firman Tuhan. Kami sangat membutuhkan firman Tuhan untuk menjadi dasar pedoman dalam menjalani kehidupan hari lepas hari sebagai orang percaya, orang yang mengasihi Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini akan menuntun kami supaya kami tidak salah melangkah. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-21. Allah adalah kasih. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, ia mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengurniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal Allah, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, bahwa barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema untuk minggu ini adalah mengasihi saudara, wujud mengasihi Allah. Mari kita mengerti dulu tentang kata mengasihi. Kata mengasihi dalam bahasa Yunani agapao. Diterangkan dengan beberapa arti, yaitu pertama, merangkul, menerima tanpa syarat. Misalnya dalam bergaul, kita menerima siapa saja tanpa memusingkan suku, bahasa, atau ras dan latar belakangnya. Yang kedua, memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik ini sama dengan kita menjamu atau melayani orang lain.
pastilah kita akan memberikan yang terbaik kepada mereka supaya mereka disenangkan dengan pelayanan kita. Yang ketiga adalah kehendak baik atau keinginan yang baik. Yang keempat, beramal atau charity. Saya akan berbuat baik kepada orang lain sekalipun orang itu tidak berbuat baik kepada saya. Saya akan memberikan sesuatu walaupun orang itu tidak membalasnya. Melakukan dengan rela tanpa menuntut orang lain membalas perbuatan kita. Contohnya seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Tuhan Yesus itu berbuat baik kepada kita. Walaupun terkadang kita lupa bersyukur. Kita lupa berterima kasih. Tetapi Tuhan selalu saja berbuat kebaikan kepada kita. Kemudian mari kita mengerti apa itu kata saudara. Kata saudara dalam bahasa Yunani adelphos. Artinya satu darah atau satu keturunan. Orang percaya atau komunitas. Yang ketiga sesama manusia. Sesama manusia ini diterangkan bisa teman, sahabat, tetangga, sesama warga negara atau orang Kristen. Mengasihi saudara berarti kita diarahkan kepada suatu upaya untuk memperhatikan orang yang paling dekat dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dari yang terdekat sampai yang jauh atau secara umum. Dari yang hidup bersama dengan kita maupun orang-orang di luar itu. Artinya bahwa selama kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan ini, di dunia ini kita akan bertemu dengan berbagai macam orang dari segala kategori. Dari kategori mana saja kita akan bertemu dengan saudara-saudara. Nah, saudara-saudara inilah yang disebutkan tadi yang layak memperoleh atau menerima kasih daripada kita. Mengapa? Karena melalui mereka inilah kita mengekspresikan, kita mewujudkan kasih kita kepada Allah. Jadi, mengasihi saudara-saudara kita adalah cara kita untuk menunjukkan kasih kita kepada Allah. Kalau kita gagal mengasihi saudara-saudara kita, berarti kita adalah orang yang tidak mengenal Allah. Sebab kalau kita mengenal Allah dan Allah ada di dalam kita, maka perbuatan-perbuatan yang kita tunjukkan adalah perbuatan-perbuatan kasih. Karena Allah adalah kasih dan sumber kasih adalah Allah. Atau kasih bersumber dari Allah. Dalam perjalanan hidup ini, ketika kita membenci saudara kita, ketika kita menolak mereka, ketika kita marah berkepanjangan, ketika kita ada dalam kepahitan terhadap saudara kita dendam kesumat, maka ini adalah tanda-tanda atau perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kita tidak punya kasih kepada saudara-saudara kita. Sekalipun kita telah lama menjadi orang percaya, sekalipun kita telah lama mengenal Kristus, menjadi orang Kristen. Tapi kalau kasih Kristus tidak ada di dalam hidup kita, dan perbuatan-perbuatan yang kita tunjukkan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak merefleksikan kasih, maka kita telah gagal melakukan kasih.
kepada saudara-saudara kita. Mari kita baca ayat 20. Ayat 20 berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Firman Tuhan ini mau berkata bahwa kalau kita berkata kita mengasihi Allah, tetapi dalam kehidupan hari-hari justru kita membenci saudara kita, maka kita disebut sebagai pendusta. Karena apa yang kita katakan itu tidak sama dengan apa yang kita perbuat. Perkataan dan perbuatan kita berbeda. Sedangkan saudara yang dapat kita lihat dengan mata tidak bisa kita kasihi, bagaimana mungkin kita dapat mengasihi Allah yang tidak kita lihat? Kasih itu ternyata bukan sekedar perasaan, merasai saja. Tetapi dalam firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 7-21 mengatakan kepada kita bahwa kasih itu juga harus diwujudkan di dalam tindakan. Kalau kita mengasihi Allah, maka kita harus menunjukkan kasih kita kepada Allah dengan perbuatan-perbuatan kasih kepada saudara-saudara kita. Allah adalah kasih. Dan dalam ayat 7 kita diajak untuk marilah kita saling mengasihi. Karena kasih itu berasal dari Allah. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Kita menerima kasih dari Allah. Dan seharusnya kita harus berespon atas kasih Allah kepada kita dengan menunjukkannya kepada saudara-saudara kita. Maka untuk menerapkan kasih itu, kita perlu belajar dari Allah sendiri, yang adalah sumber kasih itu. Cara Allah mengasihi kita manusia dengan tindakan, bukan hanya dengan perasaan. Yohanes 3:16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Tujuan Allah dengan kasih-Nya yang besar adalah supaya kita tidak binasa karena dosa-dosa kita. Allah memberikan nyawanya supaya kita mendapatkan penebusan dan kita hidup dalam keselamatan. Itulah kasih yang paling besar yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Itulah contoh terbesar tentang kasih. Jika kita mau mengasihi saudara-saudara kita, maka kita pun harus bersedia belajar dari bagaimana cara Allah mengasihi kita manusia. Allah mengasihi kita bukan ketika kita jadi orang benar. Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Allah mengasihi kita tanpa menuntut balas, tanpa pamrih. Kasih Allah inilah yang disebut kasih agape. Ada kasih eros, kasih philia, dan kasih storge. Yang paling tinggi dari kasih itu adalah kasih agape. Kasih Allah, kasih tak bersyarat yang tidak menuntut balas, yang telah dilakukan oleh Allah sendiri dalam Yesus Kristus. Maka kasih kita kepada Allah kita tunjukkan kepada sesama manusia atau kepada saudara-saudara kita. Kalau kita saling mengasihi, maka kasih Allah tetap di dalam kita
dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jika kita tidak mengasihi, tidak saling mengasihi, maka kasih Allah tidak ada di dalam kita. Kita tidak hidup di dalam kasih, sama dengan kita telah gagal menerapkan kasih Allah di dalam kehidupan kita dan kehidupan saudara-saudara kita. Pesan utama dari kekristenan adalah kasih. Bukankah hukum Kristus adalah juga bicara tentang kasih? Kasih kepada Allah dan diterapkan terhadap sesama manusia. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Kita bisa membaca dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kita mengingat juga firman Tuhan yang berkata, iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar dalam 3 hal ini adalah kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi harus menjadi pilihan dan keputusan kita supaya kita menjadi orang yang merdeka dalam menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Mengapa kita perlu jadi orang merdeka dalam menjalani kehidupan dalam dunia ini? Supaya kita bisa menikmati hidup. Caranya adalah dengan kita memberlakukan kasih itu. Mengasihi saudara satu darah, satu keturunan, mengasihi orang percaya atau komunitas, mengasihi sesama, dapat kita wujudkan jika kita mengasihi Tuhan Allah. Kalau kita mengasihi Tuhan Allah, maka kita dapat mengasihi saudara-saudara kita. Dalam kita mengupayakan atau kita memberlakukan kasih itu dalam hidup setiap hari, kita saja bisa menghadapi orang-orang yang bisa menyinggung perasaan kita atau berbuat sesuatu yang tidak baik kepada kita. Padahal kita hendak mengaplikasikan, menunjukkan kasih kita kepada orang-orang tersebut. Lalu ketika kita diperlakukan seperti itu, maka tidak jarang kita akan menjadi kecewa ataupun menjadi tersinggung. Menjadi kecewa atau tersinggung atas perlakuan orang terhadap kepada kita, padahal kita mau menunjukkan kasih kita kepada saudara-saudara kita, adalah sesuatu yang wajar karena kita terluka. Tetapi juga haruslah menjadi sebuah keputusan bahwa kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan tidak perlu memelihara rasa kecewa atau rasa tersinggung itu sehingga kita tidak jadi untuk menunjukkan rasa kasih kita kepada orang lain karena kita sudah merasa kecewa, merasa tersinggung dan sakit hati. Jika kita tersinggung dan sakit hati, maka kasih kita akan menjadi luntur terhadap saudara kita. Jika kita mau untuk tidak berlama-lama dalam sikap tersinggung dan kecewa itu, maka kita harus menjaga identitas kita sebagai orang yang telah menerima kasih Allah, sebagai orang yang telah mengenal Allah, dan sebagai orang yang mau bersaksi tentang Allah yang penuh kasih kepada orang lain. Kita harus menjaga identitas kita dengan tidak memelihara rasa kecewa, rasa tersinggung itu, supaya kita bisa tetap dipakai oleh Allah untuk menjadi saksinya tentang kasih Kristus yang luar biasa. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengenalan akan Allah secara terus-menerus akan sangat penting bagi kita untuk menjaga hati kita tidak mudah terluka, tidak mudah sakit hati, tidak mudah kecewa ketika kita akan menunjukkan kasih kita kepada saudara-saudara kita sebagai wujud bahwa kita mengasihi Allah.
Dalam perjalanan hidup ini tentu banyak tantangan dan godaan dan pergumulan yang akan menghentikan langkah kita untuk meneruskan kasih yang kita terima dari Allah. Percayalah, ketika kita membebaskan diri ini dari segala sakit hati, kekecewaan, dan rasa tersinggung, maka kita akan menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan, karena kita sendiri sudah dimerdekakan oleh kasih Allah, oleh pengorbanan Allah yang sedemikian besar. Maka orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan akan penuh semangat untuk tetap menjadi alat di tangannya dalam memperlakukan kasih itu sebagai sebuah tindakan nyata. Dan percayalah, seluruh jerih payah kita untuk menyaksikan tentang kasih Kristus tidak pernah tidak berbuahkan hasil, tidak pernah menjadi sia-sia, karena ketika kita sementara mengasihi saudara-saudara kita, kita sementara menunjukkan identitas kita sebagai murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang adalah sumber kasih, dan Engkau adalah kasih itu sendiri, pakailah hidup kami untuk menunjukkan kasih kepada Tuhan, dinyatakan kepada saudara-saudara kami, bukan hanya perasaan saja, tetapi melalui tindakan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan dan dihormati. Biarlah kami semua ketika diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan tersimpan di dalam hati dan pikiran kami, dan kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Sehingga kehidupan kami boleh menghasilkan buah-buah yang akan membesarkan kerajaan Tuhan di dalam dunia ini. Diberkatilah kami semua yang telah mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan yang menolong untuk menjadi pelaku firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.